Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tapi Tuhan juga memberkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah penggoda, jauhkanlah pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Injil Matius. Matius 7 ayat ke-16 hingga ayat yang ke-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selalu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat sore. Ada sukacita. Tahun 2025 GPEB Orayat Labora Serpong ulang tahun ke 16 itu sudah banyak atau sedikit? Sudah banyak atau sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup di 16? Di awal saya mau kasih tahu kita, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis, sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu waktu itu berat badan hanya 37, sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu pakai celana nomor 10, 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut seperti ada 3 begitu, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Makan tidur, cocok, ya gemuk. Itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di Orayat Labora ada yang biasa tersinggung. Yang sedikit-sedikit mau keluar, mau bikin GPIB sendiri di sebelah situ. Itu badannya besar, tapi pikirannya. Makanya di Kupang itu kalau ada yang suka tersinggung di banyak orang, orang suka bilang begini. 3, dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita beribadah. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita memutuskan menjadi orang percaya.
Dewasa iman itu begini, ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilogram. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Belum bisa. 17 tahun kemudian, dia umur 20 tahun, bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis meminta masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Saudara punya masalah? Tidak usah omong, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya harapan menikah umur 28, kenyataan su 34. Ya, harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita pun teman di sebelah. Tapi masalah bukan masalah, cara menangani masalah yang biasanya jadi masalah. Karena itu orang dewasa iman hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, sampai lupa rubah diri sendiri. Di Orat Labora ada begitu. Yang terlalu sibuk dari orang lain itu ada. Ada dia di sini sekarang. Tunjuk saja tidak apa-apa. Ya. Baik. Karena kita akan berbicara dengan tema dari buahnya kamu akan dikenal. Saya ingin mengatakan hal yang standar. Saya berkhotbah tentang buah dan ini standar sekali. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan dalam kekristenan. Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? Ya 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa rote? Oke. Kekristenan itu bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan dalam kekristenan. Tingkatan yang paling bawah, yang paling dasar itu adalah beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi. Untuk Kristen dia sulama Kristen. Rantai salib su besar. Baptis mungkin su 6 kali kok dia mungkin. Tapi beriman belum tentu. Kenapa? Di Indonesia agama masuk dalam struktur berbangsa dan bernegara. KTP harus tulis agama. Semua orang menjadi beragama. Beriman belum tentu. Mau jadi polisi harus beragama. Mau jadi tentara harus beragama. Mau jadi pendeta harus beragama. Semua orang menjadi beragama. Beriman belum tentu. Contoh, ini contoh standar saya biasa pakai di mana-mana. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, orang koreng pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama 1, 2, 3. Kerja bukan bagatal, kerja. Amin. Saya bawa materi di banyak tempat di Indonesia. Habis dorang pendeta Andi, boleh kita foto-foto dulu? Boleh. Pas mau foto dia bilang, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti yang foto yang mati. Bayangkan Kristen bertahun-tahun ini masih percaya hal-hal yang macam begitu. Saya tidak tahu di Jakarta, di sini. Saya besar dalam sebuah keyakinan. Ini keyakinan berjamaah. Kalau keluar dari rumah, jalan jauh dari rumah, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Batu berapa? Saudara yakin kalau batu itu menyelesaikan persoalan BAB? Yakin? Saudara bisa bayangkan hal seperti itu, kita bisa disugesti begitu rupa untuk percaya, tapi Yesus menjadi juru selamat, orang mesti mencari data yang valid baru percaya. Di sini ada toilet. Ada. Kenapa tidak kasih turun batu? Jadi beragama tapi belum tentu beriman. Saya protes beberapa sahabat. Saya tanya dorang, saudara percaya kalau berkat itu Tuhan atur? Amin.
Atau tidak amin lagi? Saudara yakin kalau berkat Tuhan ada? Tapi ada orang di depan toko itu ada kucing yang begini. Supaya apa? Kristen. Tapi belum tentu beriman. Amin. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Untuk mabuk dia tidak mabuk lagi. Untuk judi tidak judi lagi. Tipu istri, pukul istri sudah tidak lagi. Tapi karena dia tidak berbuah, dia hanya bercerita tentang masa lalu. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah hidup hanya untuk masa lalu. Tidak ada masa depan itu. Karena dia hanya bicara waktu tahun 1970. Pindah satu tempat ulang waktu tahun 1970. Ke satu tempat ulang lagi waktu tahun 19. Satu waktu dia baru bangun orang bilang lihat 1970 banget. Karena hanya untuk masa lalu. Tuhan menciptakan kita melihat ke depan. Dengan leher yang sedikit lentur, sesekali lihat ke belakang. Jangan lupa sejarah juga, titik berangkatnya dari mana. Tapi hidup bukan untuk begini terus. Amin. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Kasih tau kawan di sebelah, kasih tau dia di sebelah. 1, 2, 3. Masa lalu tidak bisa dirubah, masa depan. Semua orang punya masa lalu. Bahkan ada orang punya kecenderungan menutup masa lalu yang buruk supaya orang jangan tahu. Tidak penting, kan tidak bisa dirubah. Bahkan bagi saya tidak ada hal yang perlu disesalkan untuk sebuah masa lalu. Kan kita berjalan menuju masa depan. Amin. Ketiga dalam kaitan dengan tema ini. Ini kelas yang paling tinggi dalam kekristenan, yaitu berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi pertanyaannya jadi ringan. Saya tanya banyak orang di mana-mana, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Atau susah-susah gampang? Kalau susah-susah gampang tidak ada buah, tidak ada jawaban nih. Saya bicara banyak hal tentang buah dan saya bilang, berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Teorinya semua orang tahu. Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang timur ancam pohon mangga supaya berbuah? Ranting yang melekat pada pohon, buah kan keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah, ada, tapi buah plastik. Kalau kamu dikenal melalui buah, dan buah itu buah plastik. Pernah lihat jeruk plastik? Pisang plastik? Avokat plastik? Enak? Buah itu buah yang hidup. Melekat pada pohon yang hidup. Anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu saja tahu. Yesus pokok dan sambil tepuk tangan. Yes. Lebih lagi. Yesus tinggallah di dalam. Pasti apa? Akan apa? Sudah, tidak usah terlalu lah. Berarti kalimat kuncinya adalah melekat kepada pohon. Sama-sama, 1, 2, 3. Atau satu katanya adalah menyatu. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk menyatu dengan Tuhan ada syarat. Ada
Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kenapa menjaga kekudusan menjadi syarat? Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita melekat, itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap, maka yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah terang kita kembali ke gelap? Orang di terang pulang kembali ke gelap itu kan dia suka begini. Apa itu? Di Kupang bilang Maloi, di Manado bilang Bahoba. Di Jakarta bilang apa? Apa? Oh, ada yang biasa begitu. Kalau sebegini sedikit lah dia bilang, Pak Pendeta, saya punya teman itu rajin sekali pelayanan, tapi dia tidak jaga kekudusan. Oh, itu kita sekedar aktivis pelayanan. Kita sibuk dengan jadwal-jadwal. Kita sibuk dengan menjawab semua jadwal. Tapi kita tidak menyatu dengan Tuhan, tidak ada buah. Pendeta Yandi berkhotbah setiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Pemain musik ini, penyanyi ini menyanyi bagus. Tiap hari menyanyi, menyatu dengan Tuhan. Belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah. Bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Senin hadir, Selasa hadir, sampai Minggu hadir. Yang usia, apa di sini sebut apa ini? Lanjut usia dia hadir, pemuda hadir, sekolah minggu hadir. Remaja hadir, menyatu dengan Tuhan. Belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Kita bisa ukur, kita berbuat atau tidak. Karena syaratnya jelas. Menempel kepada pohon, melekat. Kisah ini menjadi serius dalam pembacaan ini. Kenapa? Pendengar mayoritas dari orang-orang yang ikut Yesus waktu itu, kan ini bagian dari khotbah di bukit yang kita baca. Mayoritas adalah orang-orang yang hampir-hampir kehilangan harap. Mereka orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang hampir sudah terabaikan di tengah-tengah dunia. Teks utuh dari perikop itu bicara tentang ajaran sesat. Dia ingin menyampaikan kepada kita, jangan sampai kamu terkecoh dengan orang yang datang dalam rupa domba, yang mengiming-imingi sesuatu, tapi sesungguhnya tidak. Melekat dulu Tuhan. Ada hal yang serius di situ. Kenapa? Saya bicara dengan sangat serius di mana-mana. Kalau cari Tuhan jangan sekedar untuk sembuh. Palsu itu. Kenapa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat. Ada orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum sopi, cap tikus itu. Minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan itu dekat AC saja pulang pilek. Jadi kalau cari Tuhan hanya sekedar sembuh itu palsu. Cari Tuhan jangan sekedar untuk menjadi kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita toh. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di dorang punya rumah dan pindah tinggal di penjara sana. Tapi kaya-kaya itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan yang sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu gereja saja pakai tanya, bisa bayar berapa kali ya? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kalimat Yesus ini jadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Kok istri di apa ini? Kalau yang kita cari di dunia adalah hal-hal yang sementara,
kitalah orang yang paling sial di dunia. Amin. Kenapa? Saya bicara di banyak tempat. Pada akhirnya semua akan nol. Pada akhir. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup di zaman yang akan datang. Terus saya bilang begini, nanti sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedakle, tidak bisa lagi. Waktu baru umur 20-30 tahun itu yang kita rasa pipi ini kinclong, mantap. 50 melele ini. Menjaga bagaimana. Saya punya teman itu, waktu kami SMA dia tato Guns N' Roses pelambang yang pakai pangku kaki itu melukis. Kulit bagus, tinta bagus, kontras dapat sekali. Hampir iri hati kita lihat dia. Umur 17. Waktu umur 43 tahun dia sakit. Saya pergi lihat dia, saya juga sedih itu. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu. Yang jasmani terbatas. Kalau buah yang kita cari hanya jasmani sangat terbatas. Kalau ada orang datang tanya, ibu umur berapa bu? Terus dia bilang, ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Masa 50 sama dengan 35? Naya 15 di mana? Mari kita jujur terhadap ini situasi lah. Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak nona terus tanya, ini siapa sayang? Ini siapa ini? Ini saya punya anak nona yang pertama. Dia kaget. Anak nona? Macam kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama dengan anak seperti kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak muka terlalu tua. Jadi dan dia punya mama tuh kok tipis sekali ya bedanya tuh. Kemungkinan yang kedua dia punya mama itu menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Yang jasmani itu terbatas. Palsu itu. Umur 60 tahun. Ada jabatan, tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan kasih pensiun orang itu di sekitar umur 60. Waktu kita masih aktif itu kita datang anak-anak bisa siap laksanakan hormat lanjutkan aktif. So pensiun ini baru kita jalan ketemu yang baru kerja 3 bulan dilihat kita pada bilang tua. Asam urat aman. Itu macam mau ramas dia itu. Berubah. Lalu kita mau cari apa? Umur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. So pakai tongkat mau naik di lantai 2. Tidak jadi. Mau apa? Ini kita berefleksi semua ini. Di umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, jantung, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah. Kita tidak kunyah, kita seperti mall saja. Mall dia purasa saja. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita mau bersama-sama dengan Tuhan untuk dari buah dikenal kita. Ini untuk apa kita cari Tuhan ini? Anak sekolah minggu punya lagu sekali lagi kita nyanyikan. Cari apa? Ini lagu kelesu sekali. Ulang sambil tepuk tangan 3, 4. Cari apa? Cari apa cari dunia tentu lebih baik. Apakah dengan demikian kita mengabaikan dunia? Tidak. Tapi
Carilah dahulu kerajaan Allah berkaitan dengan mata, pikiran, perasaan, dan hidup yang tertuju kepada Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah menyesal. Saudara tidak akan pernah kecewa ketika saudara bersandar kepada Tuhan. Saudara pernah kecewa? Saya lihat ini muka kecewa banyak. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang berharap kepada manusia akan berjumpa dengan satu kata yang namanya kece. Kalau kece saja tidak apa-apa. Tapi tambah wah itu yang bermasalah. Hanya pada Tuhan. Pak Pendeta. Sekarang bagaimana kita bicara buah? Oke, kita mulai sekarang. Kan dari buah kita dikenal. Supaya jangan palsu kan. Jangan membangun kekristenan di atas kepalsuan. Itu boleh. Dia harus asli. Saudara harus beribadah begitu rupa sampai menghubungkan antara hari Minggu dan hari Senin. Itu asli. Ada orang yang memisahkan terlalu jauh antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu itu dia terlalu luar biasa. Berapi-api, berair-air. Hari Senin dia gila. Sampai Sabtu. Sabtu malam dia sembuh. Minggu dia ulang lagi berapi-api. Bagaimana? Hari Minggu dia bilang haleluya. Hari Senin dia halilintar. Bagaimana itu? Saya mulai dari contoh. Onesimus, seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tidak tahan bekerja, dia bangun lari. Kena tangkap masuk penjara. Di penjara Paulus injili dia. Setelah injili dia, Paulus bilang kembali kepada Filemon. Dia bilang, Bapak, pulang itu mati. Karena para tuan itu bahkan menguasai nyawa dari budak-budak. Tapi Paulus bilang tunggu. Saya tulis satu surat untuk Filemon. Filemon, yang pulang ini bukan budak, yang pulang orang merdeka. Yang pulang bukan budak, yang pulang saudara kita yang kekasih. Memahami sesuatu yang berbeda di situ sebagai manusia merdeka oleh karena pembebasan dari Tuhan. Onesimus disambut seperti Filemon menyambut seorang sahabat. Mereka makan bersama-sama di satu meja makan. Orang-orang semua heran, kok bisa ya seorang budak yang melarikan diri disambut dengan baik oleh tuannya. Mereka bertanya-tanya, kok bisa begitu? Orang bilang apa? Tuhan kami mengajarkan kami tentang hal itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ingin memahami, ingin mengetahui, ingin mencari Tuhan mana yang mengajarkan orang tentang kasih yang luar biasa itu. Buah. Amin. Dari buah sekarang orang mengenal tuh siapa? Pohonnya itu. Pak Pendeta, buah apa sih? Buah apa sih? Supaya betul-betul ini buah yang kemudian mengidentifikasikan pohon. Dalam kekristenan itu hanya satu. Buah itu adalah kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih. Hukum Taurat ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan dia tinggal 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata, yaitu K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Apa? Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu apa? Kasih. Kasih itu apa? Sabar. Tidak suka? Di sini ada yang suka marah-marah. Itu lagu anak sekolah minggu punya lagu yang kasih itu itu kutipan dari pertama Korintus pasal 13. Secara umum surat pertama Korintus itu latar belakangnya adalah Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe. Paulus, jemaat sudah mau pecah. Dia tanya, mau pecah kenapa? Ada 2 hal Bapak. 2 hal apa itu? 1, jemaat mau pecah karena suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama 1, 2, 3. Suka pilih-pilih.
Separuh bilang pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Satu kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh bilang tidak. Pelayan yang baik harus seperti Apolos. Apolos kan seorang pengkhotbah. Dia khotbah 5-6 jam, orang tidak mengantuk. Itu dulu. Paulus dan Apolos tidak tahu. Tapi jemaat sementara mengelompokkan diri. Seolah-olah ada golongan Paulus. Seolah-olah ada golongan Apolos. Ini yang bikin kacau jemaat ini. Di Serpong sini ada yang suka pilih-pilih pelayan. Ada. Ini jemaat dong sekarang ini suka ikuti, kalau di Gemit sebut warta jemaat. Di sini kalau baca ibadah minggu 28 September dipimpin oleh pendeta ini. Ada di situ, di sini ada yang begitu. Ada. Dia ada di sini sekarang. Ada kok tidak? Jujur dia pakai baju warna apa? Kasih tahu saja kita. Pilih-pilih pelayan. Kedua, jemaat hampir pecah karena mereka suka membanding-bandingkan karunia. Sama-sama, 1, 2, 3. Paulus kasih tahu bahwa semua orang yang percaya pada Yesus Kristus diberi karunia Roh Kudus. Dia mendefinisikan karunia dibagi dalam 2 kelompok. 1, karunia motivasi. Dan yang kedua, karunia manifestasi. Karunia motivasi seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Kedua model karunia dipakai untuk membangun jemaat. Tapi mereka tidak sibuk membangun jemaat. Mereka sibuk membanding-bandingkan karunia. Wih, ibadah di sini nih, itu roh tidak ada. Di sana yang roh sampai keluar-keluar. Di Serpong ada yang begitu. Ada di sini. Ini. Jadi masalah itu, Paulus bilang, kamu seperti anak-anak. Kalau kamu seperti anak-anak, makanan kamu masih makanan ringan, tidak bisa diberi makan keras ini. Baru minum susu ini. Belum bisa dikasih makan keras. Terus Paulus bilang begini, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama di pasal 12, akhir pasal 12. Pasal 13 Paulus kasih tahu. Karunia yang paling utama itu adalah kasih. Ayat pertama, kedua, ketiga dari pasal 13 dia kasih tahu. Sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat pun engkau tahu semuanya. Kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti gong. Hanya gong yang bunyi-bunyi. Ayat 2, sekalipun engkau pintar, bahkan engkau punya iman yang sempurna yang memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada gunanya. Yang ketiga, ayat 3 lebih menarik. Dia bilang, sekalipun engkau memberi semua yang ada pada dirimu, bahkan hidupmu, dirimu engkau kasih untuk dibakar sekalipun. Jadi martir toh. Tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedah sama sekali. Baru dia jelaskan ayat 4 sampai ayat 7. Ada 15 macam kasih. Kalau saya khotbah 15 ini, kita tidak pulang. Kita langsung lanjut dengan ibadah besok. Dia kasih tahu, kasih itu sabar. Ini buahnya ini. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih itu. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Dalam Alkitab, sabar itu tidak sama dengan menunggu waktu pulang. Tidak menunggu kapan selesai. Belum juga. Alkitab tidak mengisyaratkan sabar. Dalam Alkitab sabar itu ada 2. Ada berapa? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka. Kita tidak suka. Coba saudara pikirkan ada situasi saudara tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada sakit, penderitaan yang saudara alami bertahun-tahun dan saudara
Tidak suka. Kanker sudah penuh saudara pun diri. Tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Saudara tidak suka tanggung jawab pelayanan lagi sebagai penatua. Dia coba habis 2027 kalau kita selesai sudah. Jadi PHRG ini pusing kita, coba selesai sudah kok habis. Tapi firman Tuhan bilang, PHRG aman. Ada pendeta yang khotbah lama sekali kita sudah malas dengar. Mau keluar sudah, tapi firman Tuhan bilang, sabar. Sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu di sekitar kita punya hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada sesama majelis itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga kami pendeta ini terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada ini jemaat atau ini terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada suami ini terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri itu. Ada kok tidak? Siapa punya istri? Terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada orang yang sekarang duduk di kita pun samping kiri atau kanan itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, saudara lihat sekarang, buah kesabaran itu kalau ada, buah kesabaran itu ada, pasti orang mengenal Tuhan. Kenapa ya orang Kristen sesabar ini ya? Gitu kan dia pemaksud. Wih, ternyata kamu luar biasa. Itu yang dimaksud. Ada karunia menyanyi dong di gereja. Ini pendeta tanya, ada paduan suara, vokal group? No. Tapi kalau bilang ketua majelis sinode harian GPIB dan gubernur Banten akan datang ke GPIB Ora et Labora. Waduh, solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia. Tari ini karunia makam puji. Dari buah ini kan orang kenal di orang toh. Betul kok tidak? Nanti pas dia maju, dia lagi. Ada begitu di Serpong. Ora et Labora ada. Laki-laki atau perempuan itu? Buah kan yang kelihatan itu yang orang nilai itu dari buahnya orang mengenal. Nah sekarang bicara tentang kasih. Tidak ada orang lain, tidak ada keyakinan lain, tidak ada yang belajar kasih sedetail kita. Kenapa? Dengar. Kenapa orang mengasihi Tuhan? Orang mengasihi Tuhan karena dia tahu dia berasal dari mana. Orang mengasihi Tuhan itu tahu diri. Kamu tinggal dalam dunia tapi tidak berasal dari dunia. Orang kalau tahu diri itu aman. Betul. Lalu kenapa saya mengasihi sesama? Kita diajar, ini buah. Saya mengasihi sesama karena pada diri sesama ada gambar dan rupa Allah. Saudara tidak usah menghargai saya karena saya pendeta. Hargailah saya karena pada saya ada gambar rupa Allah. Amin. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu diri kita berasal dari mana. Kita mengasihi sesama karena kita tahu pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Lalu posisi kita di mana sekarang? Posisinya begini.
kita lebih sayang diri atau lebih sayang orang lain? Lebih sayang diri atau lebih sayang orang lain? Diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mampu mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Amin. Sekarang saya mau tanya, kalau kita mengasihi diri, apakah kita mau kita terluka? Mau ada kepahitan dalam hati kita? Oke, kalau begitu saya mau tanya. Pendeta Yandi benci ibu pendeta. Yang rugi pendeta Yandi atau ibu pendeta? Kenapa pendeta Yandi rugi? Setiap kali lihat ibu pendeta punya muka, saya hati senang kok tidak? Setiap kali orang bicara ibu pendeta pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali ibu pendeta bilang, Pak Pendeta Shalom, saya hati senang atau tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci ibu pendeta. Amin. Ada orang yang saudara tidak suka? Ada orang yang saudara tidak suka yang menjengkelkan itu? Ada yang saudara tidak suka? Kalau saudara mengasihi dirimu, saudara harus berhenti membenci dia. Amin. Kenapa kebencian itu tidak bagus? Kenapa kekristenan bicara kasih itu poin berikutnya adalah pengampunan? Kenapa dia bicara itu? Kan dia mau kasih tahu yang begini. Kalau Anda tidak mengampuni, di dalam hidupmu itu penuh dengan amarah, kepahitan, rasa ingin balas dendam, energi negatif. Kalau itu ada di dalam hidupmu, Roh Kudus tidak mampu. Roh Kudus tidak bisa menyatu di hati yang penuh dengan kebencian. Amin. Supaya kita tidak pura-pura. Kekristenan tidak mengajarkan kita tentang pura-pura. Ada dua contoh saya mau pakai. Satu, di GPIB ini ada kok tidak yang habis ibadah jabat tangan di pintu ada. Saya paling tidak suka dua cara jabat tangan. Satu, itu orang datang sorong ujung jari saja, yang ini saja. Dia hanya sorong ini. Najis kan? Sorong sedikit saja begini. Tidak usah. Orang pegang tangan itu begini. Bukan. Kedua, yang paling saya tidak suka itu dia jabat tangan dengan saya tapi dia pemata di orang lain. Oh iya. Karena saya. Orang jabat tangan itu begini ya, ini begini. Bukan. Saya itu tidak usah omong buah yang terlalu lah. Buah yang tiap hari. Amin kok. Contoh kedua, supaya jangan ada dusta di antara kita. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kalau tidak dari hati. Kita datang, kita bilang, Shalom. Kita sudah lewat baru separuh. Buah apa? Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Sampai ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruang tertata rapi lagi, bersih lagi. Kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang, macam mau lihat terus dong muka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya doang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Hei, jangan ada dusta di antara kita. Itu baru buah. Kalau tidak buah itu palsu semua itu. Amin kok. Melekat dengan Tuhan itu menari. Karena kita di mana Tuhan ada di situ toh. Amin kok tidak. Suami istri itu kalau bertengkar. Di sini suami istri pernah bertengkar? Atau suami sini penuh sayang semua ini? Suami istri kalau bertengkar itu jangankan Tuhan. Baru pendeta yang datang saja belum bisa damai. Ada ribut, ada bertengkar, ada berkelahi, suara tinggi lagi di situ. Tiba-tiba pendeta bilang, Shalom. Langsung damai. Shalom, aduh ibu pendeta, shalom, aduh, shalom.
Ini sayang, mari ada, aduh, itu baru pendeta. Palsu sekali ya itu perdamaian itu. Coba kalau pendeta selom, sabar kita masih bertengkar ini. Kita hidup kok jadinya munafik ya. Tidak jujur terhadap sesuatu. Lalu buah. Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Oh Tuhan kalau bersama-sama dengan kita. Setiap kali suami marah mau tampar istrinya. Di sini ada suami biasa tampar istri. Ada kok tidak? Saya balik pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena tampar dari suami coba angkat tangan. Jangan berani angkat tangan pulang kena tampar lagi. Suami terlalu marah mau tampar dia pu istri. Untung ada Tuhan. Kalau tidak kau mati. Ya, betapa pengaruhnya Tuhan dalam kita pu hidup toh. Amin kau tidak? Setiap kali istri terlalu marah mau maki suami. Di sini ada istri suka maki-maki itu. Setiap kali dia memaki dia, untung ada Tuhan. Bukan dia maki habis, ampun. Ini hanya di mulut, di hati tidak omong kok. Apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari hati. Tidak ada kepalsuan. Kita di gereja ini. Ada teori bilang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami laki-laki, bapak-bapak, suami-suami ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba seorang perempuan cantik masuk, serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat seperti itu beresiko tinggi, perempuan itu masuk kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Itu kami. Atau saya lah. Supaya bapak-bapak lain sini tidak tutup mata semua saja. Tidak. Tapi ibu-ibu, perempuan itu melihat perempuan. Ibu-ibu ini kalau duduk sama-sama. Laki-laki ganteng masuk, itu orang biasa-biasa saja. Tidak histeris. Kalau mereka reaksinya ringan. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Kasih tahu teman di sebelah dia pakai siku. Yang sebelah lihat dia pakai bibir. Kadang-kadang 3. 1, 2. Di Ora Etlabora sini ada. Itu dia majelis. Nah saudara, kalau kasih tidak menjadi dasar, tidak bisa. Dan itu buah dan harganya terlalu mahal itu. Itu buah terlalu mantap itu. Tidak bisa ukur. Nah, saya ingin akhiri khotbah ini. Kisah ini, saya bilang saya akhiri, tapi kisah panjang. Sabar. Dalam sabar itu ada proses bukan protes. Proses. Dalam kesabaran itu ada Dulu itu sama dengan itu hari. Iya toh. Dulu ada satu binatang di dunia namanya ayam. Sekarang juga ada toh. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya bikin kita manusia yang bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi tidak usah masalah itu ayam. Kita bisa bedakan. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Saudara bikin apa sih? Ayam kampung itu
Kita pelihara lama 6 bulan ini, dia masih kecil, tetap kecil, belum terlalu besar. Tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Ya karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong. Ayam potong kita baru pelihara 1 bulan saja mata besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung begini. Tapi ini ayam tidak mampu bertahan. Orang gas motor di samping kandang besok itu ayam mati. Pulang dari pasar ikat salah di motor dia kaki patah. Kan ayam tidak tahu berproses. Semua langsung mau jadi, semua mau jadi. Tidak bisa begitu. Sabar. Amin toh. 1, 2, 3. Buahnya di situ. Kesabaran. Proses. Sukses itu apa? Sukses itu orang tahu dia datang dari mana, mau pergi ke mana, dan dengan cara apa dia pergi ke situ. Itu sukses. Datang dari mana, pergi ke mana, dengan cara apa dia pergi ke situ. Dia bicara tentang 3 komponen, yaitu asal, proses, tujuan. Ada orang tujuan ada, proses bagus. Tidak ingat asal, itu orang tidak tahu diri. Itu orang ingat asal, dia berhasil. Proses tidak jalan, ini orang gila. Gila bagaimana pendeta? Iya. Tiba-tiba ada yang kasih saya uang 2 miliar. Pendeta, tolong ke Singapura dalam waktu 1 minggu habiskan ini 2 miliar. Saya langsung gila. Kok tidak ada proses apa-apa tiba-tiba terima uang begitu banyak? Ada yang tidak pernah kuliah tiba-tiba kasih tahu pendeta, syukuran wisuda ibu. Kuliah di mana? Tiba-tiba syukuran wisuda. Proses. Orang asal tahu diri, proses bagus, tidak punya tujuan, orang kehilangan arah. Karena hanya orang yang punya tujuan yang bisa menguasai diri. Kita ini jalan dari sini mau ke rumah saja. Saudara ada rumah? Kita mau ke rumah saja, turun di situ sudah ada pilihan, belok kiri atau kanan toh. Ada lagi simpang 4, ada lagi putar melingkar begini. Hanya orang yang menguasai diri, yang orang pengen, no. Ada pak, Saya dengan beliau, minta maaf saya pakai contoh bapak saya. Saya dan beliau ini, kalau kami 2 mau lawan musuh di sana, kami pegang senjata, mau perang lawan musuh ini. Kami merayap dari satu kursi ke kursi yang lain, musuh juga merayap dari sana. Tiba-tiba saya injak beliau punya sepatu. Kira-kira beliau marah atau tidak? Marah atau tidak? Tidak marah, karena sesuatu yang penting. Kami 2 kalau bertengkar kami kena tembak. Tapi coba kalau tidak ada musuh di sana, tiba-tiba saya muat kaki di dia punya sepatu. Minimal lu tidak ada mata. Bagi orang yang tahu tujuan menguasai diri, tidak ada waktu sedikit pun untuk bertengkar, untuk iri hati, untuk hal-hal yang receh yang tidak perlu. Kan dia tahu dia pun tujuan. Amin toh. Tidak ada kesempatan duduk omong sesama majelis pun apa yang jelek. Kenapa lihat saya? Oke. Lalu kasih itu. Dalam kasih itu. Saudara, saya bilang, saudara pernah dengar kabar ini, tapi saya ingin menyampaikan ulang supaya betul-betul kita tahu itu buahnya. Yang paling bisa mengkonfirmasi tentang buah yang kasih itu adalah ibu-ibu. Siapa? Saya mau tanya, ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini anak SMP semua ini. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami saja tidak menolong. Ibu ada sakit melahirkan tuh kami paling di luar, taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, paling hanya begitu. Sudah bilang Yesus, saya bayangkan ini anak muka mau ikut siapa ini, paling hanya. Kamu ketika kamu baru lahir itu, waduh, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Orang tua pusing.
Kalau anak menangis, dia pikir basah kah? Lapar kah? Salah urat kah? Jam 3 subuh, kamu punya jam tidur itu, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu pun jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur tagal kamu ini. Jam 3 pagi masih ada orang tua begini-begini, dia pun anak toh? Atau kok tidak? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana mau gigit, dia tidak bisa. Tapi sudah tidak usah persoalkan itu. Waktu kamu lahir, kamu tidak bisa omong. Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung dia bilang yes, tidak. Orang tua ajar kamu bicara itu satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah sudah besar, begitu sudah remaja, SMA, kuliah, sudah lancar bicara kan? Ada suka bicara dari orang tua? Orang lebih suka bicara dengan lihat, tidak tahu bicara. Kita ajar bicara, lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada yang orang tua. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan itu orang-orang? Kenapa mau kasih makan orang? Saudara lihat, kasih. Orang tua itu kadang memang ini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah ada itu kalimat? Dorang kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi seringkali dorang berhutang demi anak-anak mereka. Kamu waktu lahir, waktu kamu pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Betul kok tidak? Waktu kamu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Amin. Tapi saudara lihat, hari ini ketika orang tua sudah di tempat tidur, sudah di kursi roda karena sakit, ada anak kandung yang urus. Orang tua melahirkan kita banyak, tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi anak banyak-banyak yang sukses, bisa sepakat titip orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip, batalkan sekarang, batal. Karena hari ini kita titip dorang, besok-besok anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya tukar sapa titip sapa. Saya mau bilang saudara, saya mau tanya, minta maaf, ibu berapa bersaudara? 5. Ibu minta maaf berapa saudara? 3. Bapak berapa saudara? 5. 5 berapa tadi? 4, 5. Satu mama bisa melahirkan 5, 4, 5. Tapi 5, 4, 5 anak yang sukses belum tentu bisa urus satu mama. Belum tentu. Kita selalu menemukan alasan untuk tidak mengurus. Hampir-hampir kita melihat kasih yang tidak berimbang. Kita jarang telepon dorang. Padahal orang tua selalu berdoa. Kalau kita sakit, dia berdoa, Tuhan kalau berkenan jangan dia yang sakit. Biar saya sakit. Kita menyanyi dulu satu lagu. Ini lagu Dunia Izin Mam Pendeta. Kasih ibu. Coba kita ulang menyanyi lagu ini sambil bayangkan mertua punya muka. Kasih kepada siapa?
Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Kalau kita mau dramatisir dia sedikit lebih lagi, kita akan saya suruh kita menyanyi lagu ini terus anak-anak lihat dia punya mama di mana papa yang bangun peluk dan ucapkan satu kalimat. Kita suka kehilangan kasih. Kita pakai standar yang terlalu duniawi untuk mengukur itu kasih. Padahal itu buah yang betul-betul paling Tuhan mau rindukan dari kita. Karena dari pohon, dari buah itu orang kenal pohon. Hari ini saudara bertanya kepada Tuhan Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Saya ulangi, hari ini saudara bertanya pada Yesus, Tuhan seperti apa engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Tidak ada kasih lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberi nyawanya bagi sahabat-sahabat. Tanpa kepalsuan. Tanpa kepalsuan. Maka saya bilang, paling bisa konfirmasi ini ibu-ibu, dorang paling rasa. Pada saat anak-anak tidak menelpon mereka. Pada saat anak-anak bertengkar untuk sesuatu yang mereka tidak suka. Orang tua ini kan dia punya harapan sedikit-sedikit. Anak, kawin orang baik-baik ya. Kan orang tuanya mau begitu. Atau siapa pun orang tua bilang, anak tolong kawin orang gila satu. Menikah dengan orang baik-baik. Ingat, kakak adik jangan bertengkar ya. Ingat, rumah tua jangan kasih di petugas koperasi ya. Harapan ringan-ringan begitu saja. Belum cukup bahagia. Ini kita online berjam-jam tidak pernah telepon dorang. Tapi orang tua sakit atau meninggal dia telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Wah, mau kasih tahu siapa? Saya mau tanya. Kalau hari ini saudara berjumpa dengan orang tua untuk hari yang terakhir, besok dan sudah mati. Apa yang ingin saudara katakan? Apa yang saudara bilang? Kehebatan kita itu adalah ketika Tuhan menggambarkan relasi Tuhan dengan manusia itu seperti relasi satu, suami istri, yang kedua relasi orang tua anak. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan pewaris anak. Jadi gambaran paling utama kita temukan sebenarnya di rumah. Kalau ada yang ribut-ribut di gereja bertengkar, itu kan di rumah tidak beres. Dia selesai. Saudara, memang begitu sudah. Tidak usah sedih-sedih lah. Pulang telepon orang tua toh. Buah itu akan keluar menjadi nyata tuh ketika kita ada di tengah-tengah persoalan. Saya menggumuli satu persoalan dengan jemaat yang kemudian membuat saya mengambil kesimpulan begini. Memulai sesuatu dengan sulit. Memulai sesuatu dengan Tuhan sangat sulit untuk kita mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Saya ulangi. Memulai sesuatu dengan Tuhan sangat sulit kita mengakhirinya bersama Tuhan. Waktu kita doa kita mau memulai dengan Tuhan. Ketika jalan kita makin bagus, ada beberapa orang memilih meninggalkan Tuhan. Waktu kita mulai dengan Tuhan dan jalan kita makin menurun. Beberapa orang tidak mau lagi bersama dengan Tuhan. Butuh sesuatu yang lebih di situ. Lalu bagaimana? Teorinya begini. Hafal ikut yang saya bilang. Kasih ialah. Omong 1, 2, 3. Kasih kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apa kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya tidak ada orang yang bilang begini, Kak, saya hargai Kak, tapi saya lihat Kak sifat asli begini. Maaf. Itu bukan kasih. Egois. Itu bukan buah yang baik. Pak Pendeta, tapi kita manusia. Saya akhiri khotbah ini. Saya minta tolong, Kak, bantu Om Pendeta. Mari ke depan. Bantu Om Pendeta depan. Hal yang saudara tahu saya ingin mengulang bagi kita. Supaya buah kita itu tetap. Anggap saja ini hanya anggapan. Ini tangan Tuhan. Dan ini tangan orang berdosa. Nah, ini anggap saja. Sekarang, sebagai manusia berdosa, coba dia pegang Tuhan. Dia pegang tangan Tuhan. Kuat. Lebih kuat. Tambah kuat. Sekali lagi tambah kuat. Ini paling kuat. Sekarang kita tanya. Pegang sekuat ini bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Kayaknya gak bisa. 1 jam bisa? Ya gak bisa. 17 tahun bisa? Gak bisa. Makin kuat dia pegang, makin cepat dia lepaskan. Lalu bagaimana dia bisa bertahan supaya buahnya tetap? Dia harus membiarkan tangan Tuhan pegang dia. Sebagai manusia kadang-kadang lihat tilesu tidak berdaya, seolah-olah tangan kita ingin terlepas. Tapi tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami. Tapi kami meyakini kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan. Benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Seperti tanah, biar kami jadi tanah yang subur. Supaya berita firman-Mu berbuah dan menjadi berkat. Kami sangat rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah